Kelompok 3 udah siap, Bu. Oke, udah siap. Nanti bisa dimulai sekarang. Ibu izin share screen ya, Bu. Oh ya, baik-baik. Ini PPT dan itunya sudah dikumpulkan di Google Drive. Sudah, Bu. Sudah diupload. Oke, sudah. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin opening ya, Bu ya. Ya, Halo, ya, terdengar. terdengar, Bu, suaranya baik. Hmm, Izin mulai ya, Bu ya. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bisa bertemu di pertemuan kuliah hari ini ya. Insya Allah dalam keadaan sehat. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja ya untuk mempresentasikan tentang determinasi sosial kesehatan perkotaan. Untuk kelompok 3 ini terdiri dari saya sendiri, Reni Diana Juliatin, dan Mbak Iyet Bustomi. Oke, next Mbak. Baik, untuk latar belakang, kesehatan masyarakat di wilayah perkotaan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tidak hanya faktor biologis ya, tapi juga sosial, ekonomi, dan lingkungan. Urbanisasi yang tepat, urbanisasi yang pesat menyebabkan meningkatnya kepadatan penduduk, ketimpangan sosial, serta tekanan terhadap infrastruktur dan layanan publik. Next, Mbak. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya berbagai masalah kesehatan masyarakat perkotaan. Antara lain adalah penyakit menular, penyakit tidak menular, dan gangguan kesehatan mental. Selain itu, perkembangan wilayah perkotaan yang tidak merata ini menyebabkan perbedaan kondisi kesehatan antar kelompok masyarakat, seperti permukiman padat dengan akses air bersih dan sanitasi terbatas. Kemudian ada meningkatnya penyakit berbasis lingkungan seperti ISPA, diare, penyakit kulit. Lalu ada gaya hidup sedentari pada kelompok ekonomi tinggi, kemudian risiko obesitas dan penyakit tidak menular. Determinasi sosial kesehatan menjadi faktor penting dalam menjelaskan perbedaan status kesehatan masyarakat perkotaan. Baik, untuk rumusan masalahnya di sini ada 4 ya yang akan kami bahas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan determinasi sosial kesehatan? Yang kedua, apa saja sih faktor determinasi sosial kesehatan di perkotaan? Yang ketiga, bagaimana dampak determinasi sosial terhadap kesehatan masyarakat perkotaan? Kemudian yang terakhir, apa upaya mengatasi permasalahan kesehatan di perkotaan? Baik, untuk yang pertama ini sebelumnya di sebelah kiri teman-teman semua ada diagram ya terkait determinasi sosial kesehatan. Apa sih yang dimaksud determinasi sosial kesehatan? Ini menurut WHO, determinasi sosial kesehatan adalah kondisi di mana seorang dilahirkan, tumbuh, hidup, bekerja, dan menua, serta sistem yang memengaruhi kondisi tersebut yang berkontribusi terhadap ketimpangan kesehatan. Kesehatan tidak hanya ditentukan oleh faktor medis, tapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti status ekonomi, pendidikan, lingkungan tempat tinggal, akses pelayanan kesehatan. Determinasi sosial kesehatan berperan dalam menciptakan kesenjangan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan.
Untuk selanjutnya ini akan disampaikan oleh Mbak Iyet. Mbak Iyet, persilakan. Iya, baik. Terima kasih, Mbak Reni. Saya lanjutkan. Selanjutnya itu ada faktor determinasi sosial kesehatan di perkantoran. Determinasi sosial kesehatan di wilayah perkotaan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan fisik, akses layanan kesehatan, serta faktor sosial dan budaya. Yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, tempat tinggal layak, dan akses layanan kesehatan. Senjangan ekonomi di wilayah perkotaan menyebabkan sebagian masyarakat tinggal di permukiman padat dan sanitasi buruk yang meningkatkan risiko penyakit menular maupun tidak menular. Lalu ada faktor pendidikan berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat. Individu dengan pendidikan rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memahami informasi kesehatan serta pemanfaatan layanan kesehatan. Selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan fisik. Di wilayah perkotaan seperti polusi udara, kepadatan penduduk, kurangnya ruang terbuka hijau, serta pengelolaan sampah yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit menular, penyakit tidak menular, dan gangguan kesehatan mental. Lalu selanjutnya ada akses layanan kesehatan. Iya, selanjutnya ada akses layanan kesehatan menjadi faktor penting karena meskipun fasilitas kesehatan di perkotaan lebih banyak, distribusinya belum merata. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah masih mengalami hambatan biaya dan akses layanan kesehatan. Selanjutnya ada faktor sosial dan budaya. Gaya hidup sedentari, konsumsi makanan cepat saji, eh, serta tekanan hidup perkotaan turut meningkatkan risiko penyakit tidak menular dan masalah kesehatan mental. Selanjutnya ada dampak determinasi sosial terhadap kesehatan perkotaan. Yang pertama itu ada kesenjangan kesehatan. Perbedaan kondisi sosial ekonomi menyebabkan kesenjangan kesehatan antara masyarakat. Kelompok ekonomi rendah lebih rentan mengalami penyakit akibat keterbatasan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang kurang sehat. Yang kedua ada peningkatan penyakit tidak menular. Gaya hidup perkotaan seperti kurang aktivitas fisik, konsumsi makanan cepat saji, serta stres pekerjaan meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Lalu yang ketiga, ada penyebaran penyakit menular. Kepadatan penduduk, sanitasi buruk, serta mobilitas tinggi di perkotaan meningkatkan risiko penyebaran penyakit seperti tuberkulosis, diare, influenza, dan demam berdarah. Lalu yang keempat ada masalah kesehatan mental. Tekanan hidup perkotaan seperti beban kerja tinggi, biaya hidup mahal, dan kurangnya ruang terbuka hijau meningkatkan risiko stres, kecemasan, dan depresi. Lalu selanjutnya ada upaya penanggulangan determinasi sosial kesehatan perkotaan. Yang pertama ada kebijakan dari pemerintah. Pemerintah perlu meningkatkan pemerataan layanan kesehatan melalui penguatan JKN, pembangunan fasilitas kesehatan, serta peningkatan layanan kesehatan primer bagi masyarakat perkotaan. Lalu yang kedua ada edukasi kesehatan. Edukasi kesehatan melalui penyuluhan, kampanye,
Dan media digital penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan pencegahan penyakit. Lalu yang ketiga ada perbaikan infrastruktur, penyediaan air bersih, sanitasi layak, pengelolaan sampah, serta ruang terbuka hijau dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat perkotaan. Lalu yang selanjutnya ada kolaborasi multisektor, yaitu kerjasama antar sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan transportasi, dan pemerintah daerah diperlukan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan, determinasi sosial kesehatan di wilayah perkotaan dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, lingkungan, dan budaya yang berdampak pada kesenjangan kesehatan. Peningkatan penyakit tidak menular, penyakit menular, serta masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di perkotaan. Lalu yang selanjutnya ada saran, yang pertama untuk pemerintah, meningkatkan pemerataan fasilitas kesehatan, memperbaiki infrastruktur lingkungan, serta memperkuat kebijakan kesehatan masyarakat di perkotaan. Yang kedua ada tenaga kesehatan dan masyarakat, meningkatkan edukasi kesehatan, menerapkan pola hidup sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Peneliti selanjutnya yaitu mengembangkan penelitian lebih mendalam dan multidisiplin terkait determinasi sosial kesehatan perkotaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Reni sebagai moderator. Baik, terima kasih Mbak Iyet untuk pemaparannya. Untuk materinya sudah kami sampaikan. Untuk teman-teman atau Ibu Erni, mungkin ada pertanyaan, silakan. Kelompok. Ini dia. Ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung open mic ataupun di kolom chat ya. Baik, ini untuk yang pertama sudah ada Mbak Tiara. Saya Tiara izin bertanya, bagaimana pola konsumsi makanan tidak sehat atau fast food di perkotaan terkait dengan status sosial ekonomi dan akses lingkungan. Baik, Mbak Tiara, untuk pertanyaannya kita tampung sebentar ya. Untuk pertanyaan saya lanjut bacakan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya ada dari Mbak Livia. Saya Livia izin bertanya, bagaimana cara melibatkan masyarakat partisipasi warga dalam mengidentifikasi masalah determinan sosial kesehatan di lingkungan sendiri. Terima kasih. Baik, Mbak Tiara dan Mbak Livia, untuk pertanyaannya menarik. Ini untuk pertanyaan dari Mbak Tiara, mungkin mau dijawab dengan Mbak Iyet. Boleh Mbak, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Tiara atas pertanyaannya ya. Saya izin menjawab. Bagaimana pola konsumsi makanan tidak sehat di perkotaan terkait dengan status sosial ekonomi dan akses lingkungan? Kalau dari saya, mungkin konsumsi fast food ini di perkotaan sering lebih tinggi pada masyarakat dengan pendapatan rendah atau waktu kerja yang padat. Nah, karena makanan murah dan cepat ini juga mudah didapatkan gitu. Selain itu, di beberapa wilayah akses ke makanan sehat lebih terbatas dibandingkan makanan fast food. Sehingga pola makan tidak sehat lebih sering terjadi gitu. Hal ini juga dipengaruhi oleh gaya hidup kota yang serba cepat, sehingga banyak yang memilih makanan instan daripada memasak sendiri.
Mungkin itu dari saya, Mbak Tiara. Bagaimana untuk jawabannya? Mungkin ada tambahan? Mungkin Mbak Tiara sudah terjawab atau masih Sudah kurang? terjawab, Ya, Mbak terima Ira, Mbak. kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya atas nama Mbak Livia tadi ya, bagaimana cara melibatkan partisipasi warga dalam mengidentifikasi masalah determinan sosial kesehatan. Em, Mbak Iyet mau menjawab lagi mungkin? Boleh, Mbak. Dari Mbak Livia ya. Bagaimana cara melibatkan masyarakat atau partisipasi warga dalam identifikasi masalah determinan sosial kesehatan di lingkungannya sendiri. Terima kasih Mbak Livia untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab. Mungkin masyarakat bisa dilibatkan dengan cara mengadakan rapat warga atau diskusi komunitas atau bisa juga dengan musyawarah untuk membahas masalah kesehatan di lingkungan gitu. Selain itu, warga dapat mengisi survei atau kuesioner sederhana mungkin ya, serta melaporkan langsung masalah seperti lingkungan kotor atau kurangnya air bersih atau sulitnya akses layanan kesehatan kepada petugas tempat. Masyarakat juga bisa ikut dalam kegiatan gotong royong, posyandu atau ikut juga kader kesehatan sehingga lebih mudah melihat langsung masalah kesehatan di sekitar mereka. Nah, mungkin dengan cara ini warga tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga aktif mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di lingkungannya sendiri. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Mbak Iyet. Mbak Livia, apakah sudah terjawab? Sudah cukup? Cukup, Mbak Ira. Kak Reni, terima kasih atas jawabannya luar biasa. Sudah terjawab bagusnya. Sama-sama, terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan ketiga berarti ya dari Mas Ibnu Fabriono. Saya Ibnu izin bertanya, apakah konsep Smart City saat ini sudah cukup menjawab tantangan determinan sosial atau justru berisiko meningkatkan kesenjangan digital kesehatan? Baik, Mas Ibnu, pertanyaannya sangat menarik ya terkait Smart City. Saya izin menjawab ya, Mbak Iyet ya. Konsep Smart City ini menurut kami ini belum sepenuhnya cukup untuk mengatasi masalah kesehatan sosial gitu ya. Memang bisa mempermudah layanan, tapi juga berisiko memperlebar kesenjangan digital. Karena tidak semua orang kan punya akses internet ya dan kemampuan teknologi yang sama gitu. Kemudian fokus pada teknologi saja juga tidak cukup jika masalah dasar seperti kemiskinan, lingkungan kumuh, atau bahkan akses layanan kesehatan ini belum diperbaiki gitu. Selain itu, mungkin implementasi Smart City ini seringkali lebih banyak dirasakan oleh masyarakat menengah ke atas ya, yang memiliki akses teknologi yang memang memadai gitu. Sementara kelompok rentan seperti lansia, kemudian masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, itu kan sering mengalami kesulitan dalam memanfaatkan layanan digital gitu. Nah, hal itulah yang menyebabkan ketimpangan dalam pemanfaatan layanan kesehatan berbasis teknologi ini. Lalu untuk Smart City ini konsepnya seharusnya menurut kami ya tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan, tapi juga harus diperhatikan aspek inklusivitasnya dan pemerataan aksesnya gitu. Jadi pemerintah ini perlu memastikan bahwa pembangunan Smart City ini diiringi atau didampingi dengan peningkatan infrastruktur dasar seperti akses internet yang merata, peningkatan literasi digital masyarakat, kemudian penguatan layanan kesehatan konvensional gitu. Nah, dengan hal-hal tersebut, mungkin konsep Smart City ini dapat menjadi solusi yang lebih komprehensif ya dalam mengatasi determinan sosial kesehatan di perkotaan. Mungkin itu, Mas Ibnu. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah, Kak Reni.
Berarti baiknya memang pemerataan dulu ya, supaya tidak ada kesenjangan gitu ya. Betul, betul. Iya. Thank you. Baik. Makasih banyak ya, Kak. Ya, terima kasih kembali Mas Ibnu. Baik, selanjutnya saya lanjut izin membacakan ya pertanyaan keempat berarti ya. Ini dari Mbak Rachel Tapea. Saya Rahel, izin bertanya apakah layanan kesehatan berbasis aplikasi benar-benar mengurangi kesenjangan akses kesehatan atau justru menciptakan bentuk ketimpangan baru bagi kelompok yang tidak memiliki akses teknologi. Baik, untuk pertanyaan terakhir saya bacakan terlebih dahulu ya dari Mbak Disna, Adisna Gita. Saya Gita ingin izin bertanya bagaimana pola konsumsi makanan tidak sehat atau fast food di perkotaan terkait dengan status sosial ekonomi. Oke, baik. Ah, mungkin saya akan izin menjawab dulu dari pertanyaan Mbak Rahel ya terkait layanan berbasis aplikasi. Untuk layanan kesehatan berbasis aplikasi, menurut kami kelompok 3 ini bisa membantu mempercepat dan memudahkan akses kesehatan ya, tapi belum sepenuhnya mengurangi kesenjangan. Justru kelompok yang tidak punya smartphone, internet, atau kemampuan digital itu bisa tertinggal. Jadi sehingga muncul ketimpangan baru gitu atau digital divide ya. Solusinya apa? Solusinya mungkin salah satunya adalah pemerintah dan penyedia layanan ini perlu menyediakan akses alternatif gitu, seperti layanan offline, puskesmas yang kuat gitu, terus serta program literasi digital supaya semua kelompok ini bisa menggunakan layanan kesehatan berbasis teknologi. Kemudian penggunaan layanan kesehatan berbasis aplikasi juga kan butuh kemampuan literasi kesehatan ya, dan pastinya literasi digital yang cukup. Tidak semua masyarakat mampu memahami informasi kesehatan yang tersedia di aplikasi. Sehingga ada tuh risiko seperti terjadi kesalahan memahami diagnosis atau penggunaan obat gitu. Nah, hal inilah yang nanti berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat gitu. Sedangkan di sisi lain, layanan kesehatan berbasis aplikasi juga berpotensi meningkatkan efisiensi sistem ya, efisiensi sistem kesehatan melalui telemedicine gitu kan, konsultasi online dan pemantauan kesehatan jarak jauh. Tapi agar manfaat ini tuh dapat dirasakan secara merata gitu ya, kembali lagi pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan infrastruktur digital yang merata, pelatihan penggunaan teknologi bagi masyarakat, juga integrasi layanan digital dengan fasilitas kesehatan konvensionalnya gitu ya. Nah, mungkin dengan pendekatan tersebut, layanan kesehatan berbasis aplikasi ini bisa menjadi pelengkap ya, namun bukan pengganti gitu. Hanya pelengkap saja dari layanan kesehatan konvensional sehingga kesenjangan akses kesehatan ini dapat diminimalisir atau diminimalkan gitu. Mungkin itu Mbak Rahel, apakah cukup menjawab? Sudah cukup terjawab, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mbak Rahel. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir ya, karena ini sudah 6 pertanyaan, mengingat masih ada kelompok selanjutnya untuk presentasi ya. Ini dari Mbak Gita ya. Mbak Gita, mungkin ini tadi pertanyaannya, oh sudah diganti ya pertanyaannya, baik. Karena tadi pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang awal ya, terkait fast food. Pertanyaannya ini, kenapa tingkat stres dan gangguan mental di kota besar tinggi? Apa determinan sosial pemicu utamanya? Bagaimana peran masyarakat sekitar untuk mengatasinya? Baik, untuk pertanyaan dari Mbak Gita mungkin mau dibantu dengan Mbak Iyat. Jawab, Mbak. Iya, baik, Mbak Reni, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Gita ya. Untuk pertanyaannya, eh, kenapa tingkat stres dan gangguan mental di kota besar tinggi? Apa determinan sosial pemicu utamanya dan bagaimana peran masyarakat sekitar untuk mengatasinya?
Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Gita. Saya izin menjawab, mungkin tingkat stres dan gangguan mental di kota besar tinggi karena mungkin salah satunya itu dari tekanan ekonomi dan persaingan kerja. Lalu biaya hidup yang mahal juga dapat eh, menjadi salah satu tingkat stres dan gangguan mental di kota besar tinggi gitu. Lalu selanjutnya itu lingkungan padat dan bising serta kurangnya dukungan sosial. Mungkin kondisi ini diperparah oleh ketimpangan sosial dan gaya hidup kota yang serba cepat sehingga banyak orang yang merasa tertekan dan kurangnya istirahat gitu. Makanya peran masyarakat sekitar memberikan dukungan sosial, mengurangi stigma terhadap gangguan mental, dan membangun komunitas yang peduli, serta membantu mengenali dan mendampingi orang yang mengalami stres agar bisa mendapatkan bantuan yang tepat. Selain itu, penting juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah, seperti ruang interaksi sosial dan kegiatan komunitas, agar warga tidak merasa terisolasi. Ini itu dari saya, Mbak Gita. Baik, terima kasih Mbak Iyet. Mbak Gita juga terima kasih ya Mbak. Untuk sesi tanya jawabnya, apakah masih ada yang bertanya lagi untuk kelompok 3? Oke, baik, kalau tidak ada, saya tutup ya untuk sesi tanya jawabnya. Baik, terima kasih Ibu Erni dan teman-teman untuk kesempatannya, untuk presentasi dari kami. Kami akhiri, akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 3. Lanjut dulu kelompok 4 ya. Silakan, kelompok 4 sudah siap? Sudah siap, Ibu. Baik, izin share screen ya, Bu.